Wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11, kemudian tamu yang hadir hari ini. Langsung saja, saya Siti Mufatahah dari Demokrat, Dapil Garut dengan Tasikmalaya. UMKM. UMKM. Saya awali pendalaman saya untuk STAN, ya. Mungkin saya tadi menyimak dari paparan Bapak yang slide 7. Itu dalam capaian publikasi 2017 sampai 2021 dijelaskan di situ mengenai peningkatan kualitas penelitian dan publikasi secara berkelanjutan menjadi fokus sebagai penelitian sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi bagi rekomendasi kebijakan dan novelty dalam bidang keilmuan. Saya menggarisbawahi novelty dalam bidang keilmuan. Jadi artinya pasti ada satu tingkatan pendidikan tertentu yang bisa memunculkan dan menghasilkan novelty tertentu dalam keilmuan itu. Maka saya harap publikasi untuk anggaran untuk ini lebih difokuskan ke sana Pak oleh STAN ini. Kemudian yang berikutnya ini untuk slide yang ke-8 berkaitan dengan persentase pengabdian kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa yang saya lihat masih sangat kecil. Rakatnya 859 juta, kurang lebih 0,6%. Nah, di tahun 2022 ini akan ditingkatkan. Masyarakat sangat berharap kalau memang ini ada pengabdian masyarakat, maka perlu ditingkatkan bagaimana pengelolaan kemampuan keuangan dan kualitas SDM-nya juga harus meningkat. Jadi mohon STAN memperhatikan hal ini. Dan yang terakhir untuk STAN, saya ingin menanyakan tentang penempatan lulusan PKN STAN pada pemerintah daerah yang dimulai sejak tahun 2020 kemarin. Saya belum mendapatkan informasi tentang daerah mana saja yang menjadi penempatan lulusan PKN STAN. Dan apakah itu sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk STAN, mungkin saya cukup itu. Kemudian untuk BPKP, BPPK, ya. BPPK. Nah, di sini saya mungkin menanyakan sedikit saja untuk BPPK. BPPK tahun 2022 dari informasi yang saya dapatkan jawaban dari BPPK tentang pertanyaan dari Komisi 11 itu tahun 2022 BPPK melaksanakan 49 program pembelajaran bagi 63.540 orang ASN yang berasal dari KLIT atau Kementerian Lembaga dan Instansi Daerah. Nah, jumlah ini belum termasuk potensi peserta open access, sehingga jumlah keseluruhan masih dimungkinkan untuk terus bertambah. Kira-kira program apa saja yang direncanakan oleh BPPK untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan open access yang dapat diikuti oleh pegawai yang berasal dari KLIT ini? Roadmap-nya seperti apa? Kemudian output dan outcome-nya seperti apa? Mohon diperjelas kepada kami agar kami mendapatkan informasi yang lengkap tentang program ini. Kemudian yang terakhir yang kaitannya dengan LPDP. Nah, LPDP ini saya melakukan pendalaman lebih intens, lebih dalam lagi karena memang banyak teman-teman saya yang mendapatkan LPDP dan kami berharap outcome-nya menjadi mendorong agar pelaksanaan keilmuannya bisa membantu mendorong pemerintah menjalankan dengan baik ya, menjalankannya dengan baik. Yang pertama yang kaitannya dengan anggaran tentang riset. Nah, tadi sudah disampaikan di paparannya bahwa riset LPDP ini memberikan dorongan untuk Kemenristek, kemudian BRIN memberikan dorongan atau mereka punya sendiri, Pak? Maaf, langsung ini interaktif dulu ya. Mereka punya program, Bu.
program nanti ya. kita yang mendanaiin. Anggarannya dari Bapak. Ya. Oh, tapi LPDP nggak punya program sendiri untuk risetnya. Awalnya kita punya, terus kemudian kita koordinasi. Jadi ada yang masih ongoing di LPDP, mereka juga punya, tapi kita saling koordinasi dengan sasaran yang sama sesuai dengan prioritas riset nasional. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Tadi juga sudah disinggung mengenai BRIN ya. Ini satu lembaga yang baru dan saya harapkan ini bisa mendorong apa yang diharapkan oleh LPDP. Tadi Bapak sampaikan bahwa riset yang dilakukan dan disebar di Kemenristek, kemudian BRIN ini berbeda ya Pak, tentunya harusnya berbeda riset yang dilakukan, karena kalau disampaikan tadi Kemenristek itu fokusnya adalah pendalaman dan perluasan ilmu ya Pak ya, dalam keilmuannya. Kemudian kalau yang BRIN ini berkaitan dengan inovasi ya, penelitian tentang inovasi tertentu. Nah, saya ingin sekali Pak memberikan sebaiknya LPDP ini agak lebih fokus juga saat ini sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini untuk mewujudkan Indonesia maju tahun 2024, penguatan bonus demografi untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Misalnya Bapak saat ini tahun 2022 ini isu apa yang paling krusial? Kalau menurut kami isu tentang corona atau omikron gitu ya, berkaitan dengan kesehatan ini menjadi satu isu yang masih belum hilang ya Pak ya. Artinya kaitannya dengan kesehatan ini perlu menjadi fokus utama saat ini Pak. Nah Bapak mungkin bisa, karena ini kesehatan ini berkaitan dengan sebuah penelitian, kemudian persiapan SDM, baik itu SDM berupa tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat. Nah, Bapak juga bisa melakukan sebuah riset seberapa besar kebutuhan nakes yang untuk bisa disebarkan di seluruh Indonesia, begitu. Karena kita tidak bisa membatasi bahwa kebutuhan nakes itu hanya di daerah Jawa saja, tapi di luar Jawa pun menjadi fokus perhatian kita harusnya. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi satu yang perlu didorong agar rumah sakit yang ada di Indonesia ini terpenuhi mengenai nakesnya. Nah, riset yang berkaitan dengan hal itu mungkin perlu ditingkatkan Pak untuk saat ini, begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya berkaitan. Singkat. Udah. Iya, kenapa? Singkat aja. Iya, baik. Yang berkaitan dengan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang ke luar negeri khususnya. Saya masih mendengar bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari LPDP, mereka belum memiliki ikatan dinas. Yang saya dengar beberapa orang ya Pak ya, teman saya, mereka lulus dari S3 luar negeri, mereka direkrut oleh perusahaan asing. Tidak kembali ke Indonesia malah Pak, tapi mendapatkan bantuan beasiswa dari LPDP. Nah, hal ini perlu saya tanyakan apakah benar itu, dan kalau memang benar itu terjadi tolong diperhatikan Pak, karena LPDP ini adalah anggaran negara kita ya Pak ya, tentunya untuk mendukung SDM yang ada di Indonesia. Nah, itu yang berikutnya, dan kemudian yang berikutnya lagi itu yang kaitannya dengan pelayanan. Kinerja dari LPDP ini bisa dinilai dari pelayanan yang diberikan oleh PDP. Nah, tentunya saya berharap LPDP ini bisa masuk ke pelosok-pelosok, bukan hanya di daerah kota perkotaan saja, Pak. Saya belum mendapatkan informasi bahwa LPDP ini ada di wilayah kantor wilayah Kementerian Keuangan yang ada di provinsi-provinsi. Sehingga sampai ke kota kabupaten di daerah saya pun ini belum mengenal mengenai LPDP ini Pak. Jadi mohon untuk sosialisasinya dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan kemudian sekolah menengah atas, baik itu SMK bentuknya maupun SMA umum ataupun aliyah, tolong diperbanyak Pak di daerah-daerah khususnya di kota maupun kabupaten yang di pedalaman. Mungkin itu saja pimpinan, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.